ada istilah viral dulu, cabut dulu, viral dulu baru cabut. Iya. Nah itu gimana tuh? Jangan sampai kan ya itu inkonsistensi itu yang penting. Dan tidak dijelaskan kan? Tidak dijelaskan, itu loh maksudku. Ya sebenarnya kalau menurut aku viral dicabut bagus Mbak. Daripada viral nggak diapa-apain. Itu lebih menyebalkan pasti bagi teman-teman. Jadi viral jadi atensi itu bagus gitu. Tapi kalau viral malah ke kanan ke sini itu pasti bikin teman-teman kesel. Jadi kalau seandainya memang ada kejadian yang viral dulu, yang kalau kita cek ya Mbak ya, suara publik banget nih selama setahun ini ya untuk case-case begini, misalnya tetot-tetot di jalan. Betul. Nah itu netizen banget dah sudah itu. Pokoknya nggak ada ampun, ya selesai. Ya kan, yang kedua flexing. Betul. Ya yang ketiga udah mulai takut-takut nih pada flexing, nunjukin barang-barang. Sekarang bahkan mungkin soal, mohon maaf ya Mbak, saya harus ngomong, kejadian penjarahan kemarin. Itu mungkin bikin banyak pejabat publik juga hati-hati. Nah tapi bagi saya Mbak, viral dulu dikerjakan lebih baik daripada viral tapi nggak dikerjain. Syukur-syukur viralnya hal yang baik gitu loh. Syukur-syukur. Tapi kan biasanya memang, ini kan momentumnya nih, bagi saya mungkin Mbak Salsa bisa nambahin ya. Ini kan udah setahun pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu. Kita kan biasanya setahun itu kayak anniversary kan Mbak ya. Ulang tahun, merayakan, kita udah sampai mana aja nih bro, kita udah sampai mana aja nih kak, gitu. Dan saya kira perayaan ini juga, saya percaya publik itu nggak anti sama glorifikasi pemerintah. Tapi mungkin publik juga pengen tahu, Anda mengglorifikasi ini, memang seperti ini gitu. Benar nggak nih sih? Benar nggak sih ini? Ya mungkin niatnya pemerintah bagus, tapi mungkin dalam komunikasinya masih banyak tantangan saya kira. Bahasanya tantangan ya? Iya dong. Lebih halus Tapi gini yo, kalau bagi saya sih banyak hal juga yang perlu bisa dikritik Mbak. Soal ketidakjelasan jawaban, kadang-kadang masih syukur ada Bang Dasko yang kadang-kadang menjelaskan banyak hal. Betul. Wakil Ketua DPR loh. Ya kan, masih syukur ada Bang Dasko tiba-tiba menjadi solusi pertanyaan netizen. Ya, masih ada juga misalnya Pak Mensesnek gitu. Ya, atau mungkin habis ini Bang Angga Raka, saya nggak tahu. Jadi kita lihat aja. Kadang-kadang bahkan kayak Bang Dasko yang turun tangan kan untuk membereskan ini. Dari sekian banyak? Dari sekian banyak. DPR loh. Iya, DPR. Pimpinan DPR. Itu kan, ini fenomena menarik juga. Tapi mungkin kita perlu melihat juga dalam sudut pandang Pak Prabowo dan kekuatan politiknya. Partai Gerindra yang lebih konsolidatif, yang lebih rapi, dan yang lebih tertib gitu loh. Mungkin beda dulu di zaman Pak Presiden Jokowi yang beliau kader partai PDI. Beliau bukan ketua umum partai seperti Pak Prabowo. Konteks itu kami kira perlu dilihat juga. Tapi ya kekaguman sama Pak Prabowo bisa jadi menurun kalau seandainya komunikasinya nggak bagus kan Mbak. Oke. Yang dibilang Mbak Salsa tadi penting gitu. Pak Prabowo-nya saya oke gitu. Tapi teman-temannya nih gitu. Termasuk saya juga mau dengar gitu ya pengalaman Anda di staf sus Mensesnek begitu. Ada nggak sih sebenarnya ketika mau merespon wartawan dan segala macam itu tunggu arahan dulu deh dari atas. Lebih baik minta izin daripada minta maaf. Atau banyak barriernya atau gimana sebenarnya? Pengalaman saya waktu itu masuk pertama kali ke sana Mbak, Pak Pratik waktu itu, bos saya Pak Pratik Mensesnek. Pak Pratik itu bilang, Valdo, kamu bertemu dengan banyak orang penting, kamu melihat banyak orang penting, kamu akan mendengar banyak peristiwa penting, tapi kamu bukan salah satunya, katanya. Okay. Nah itu yang saya pahami Mbak. Jadi maksud saya, kalau ibarat restoran nih Mbak, owner restonya Pak Jokowi, kepala chefnya Pak Pratik, saya ini waitersnya dulu. Tapi kalau makanan jelek, yang dimaki-maki duluan waiters. Barulah chef datang. Apa bro masalahnya gitu. Jadi seperti itu Mbak, sesederhana itu dulu. Dan memang kami kira dengan isu yang banyak sehari itu bisa 100 berita kan. Memang nggak semuanya yang harus direspon. Tapi kalau yang terkait sama istana, terkait kebijakan yang penting, MBG misalnya. Dalam konteks ini MBG, cek kesehatan gratis. Atau yang terbaru mungkin Kopdes. Ya kan? Atau yang terbaru lagi tuh yang tambang di Bangka Belitung yang diambil. Nah, itu penting untuk ada penjelasan serius. BBM non pemerintah ya kan? Belum lagi banyak sekali isu-isu yang harus diadres gitu. Dan memang kalau ada dampak langsung ke presiden itu harus diadres. Minimal dijawab, Pak. Jangan dibiarkan nggak dijawab. Karena kalau nggak dijawab, menggulung itu barang.